tidak terasa kita sudah sampai di video untuk modul terakhir, modul 15.2 atau sumber pendanaan perusahaan. Kalau kita bicara sumber pendanaan perusahaan, ada dua sumber utama. Yang pertama, internal atau dari dalam perusahaan. Yang kedua adalah eksternal atau dari luar perusahaan. Sumber pendanaan internal, sumbernya adalah laba ditahan. Seperti contoh di minggu pertama, kita mengumpulkan 20.000 profit untuk meningkatkan usaha. Itu adalah sumber dana internal. Jadi menunggu dulu hingga profitnya terkumpul untuk bisa mendanai proyek investasi. Nah, seringkali sumber dana internal ini tidak bisa diharapkan karena perusahaan mungkin mengalami kerugian atau biaya yang dibayar perusahaan terlalu besar. Maka jika sumber dana internal tidak mencukupi, saatnya perusahaan mencari sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal biasanya hanya ada dua, yaitu hutang dan saham. Dan semua keputusan pendanaan ini akan tercermin di laporan keuangan neraca sisi pasifa. Pasifa, ingat ada hutang, kemudian saham, dan di bawahnya terakhir ada laba ditahan. Semua menggambarkan sumber-sumber dana baik internal maupun eksternal. Apa sih bedanya antara hutang dengan saham? Kalau kita bicara hutang, pasti adalah sejumlah uang yang harus dikembalikan dan ada konsekuensi perusahaan harus membayar bunga. Sumber pinjaman biasanya bisa dari bank. Kalau kita berurusan meminjam dari bank, maka kita tentu harus mengembalikan kepada bank beserta sejumlah bunganya. Dan itu juga membutuhkan jaminan berupa aset perusahaan. Itu hutang. Sedangkan kalau saham itu sudah disinggung di awal materi tentang bentuk kepemilikan. Saham adalah sebagian kepemilikan perusahaan. Yang artinya kalau kita menjual saham, berarti saham itu tidak perlu dikembalikan. Tidak seperti hutang yang harus dikembalikan kepada bank. Kalau saham tidak harus dikembalikan dan tidak harus membayar bunga. Tetapi konsekuensi dari menjual saham untuk memperoleh pendanaan adalah harus menyerahkan sebagian hak mengelola perusahaan, hak voting, dan juga sebagian profit dari perusahaan dalam bentuk dividen. Itu adalah dua perbedaan mendasar antara hutang dan saham. Hutang sendiri masih dibagi lagi jadi jangka pendek dan jangka panjang. Hutang jangka pendek digunakan untuk membiayai pendanaan di jangka pendek. Contohnya apa? Hutang dagang ke supplier, promissory note atau janji bayar, kemudian pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, dan anjak piutang. Itu semua digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan atau jangka pendek. Sedangkan kalau hutang jangka panjang untuk membiayai investasi jangka panjang juga. Contohnya adalah term loan atau hutang tempo, jadi jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian hutang bank jangka panjang atau obligasi. Obligasi ini adalah surat hutang yang dijual kepada masyarakat melalui pasar modal. Jadi sifatnya tidak satu lawan satu dengan bank, tapi kepada masyarakat secara umum. Sedangkan saham sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa artinya tidak memiliki hak spesifik atas dividen. Kalau misalnya 1 tahun itu perusahaan mencatatkan rugi, maka pemegang saham biasa tidak mendapatkan hak dividennya. Karena nggak ada laba, maka nggak ada dividen. Sedangkan kalau saham preferen, pemegang saham preferen pasti akan mendapatkan dividen. Tidak peduli saat perusahaan rugi, bisa jadi saat perusahaan rugi maka tahun depan dividennya pemegang saham preferen ini harus double, harus ganda. Karena namanya preferen, mereka memiliki hak untuk diutamakan pembayaran dividennya. Itu adalah jenis-jenis pendanaan bagi keuangan perusahaan. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan evaluasi.